Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 22 Januari. Masa udara beku terkuat menjelang musim dingin telah tiba, dengan suhu terdingin mulai malam ini hingga Rabu pagi. Selain itu, ketinggian area pegunungan yang berpeluang turun salju telah diturunkan menjadi 800 meter. Misalnya di Yangmingshan, salju yang semula diperkirakan hanya akan turun di Gunung Tatun dan Gunung Qixing, kini juga berpeluang turun di Eziping. Petani memeriksa kantong buah dengan cermat di pagi buta. Buah serikaya yang siap dipanen ini diharapkan dapat bertahan dalam serangan masa udara beku kali ini. Masa udara beku terkuat di musim dingin memasuki Taiwan. Suhu dingin mulai menyelimuti wilayah utara dan timur laut pada Senin malam tanggal 22 dan suhu rendah dan hujan akan turun di berbagai tempat. Suhu terendah diperkirakan muncul pada Selasa hingga Rabu pagi. Badan Cuaca Pusat CWA mengingatkan masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapi masa udara beku yang akan berlangsung agak lama ini. Dari data meteorologi terbaru, pakar menjelaskan bahwa garis nol meluas dari perkiraan semula, sehingga area turun salju direvisi menjadi pegunungan dengan ketinggian di atas 800 hingga 1.200 meter berpeluang turun salju. 明天的晚上到1月24号是温度最低点发生的时候，今天看到最新的资料，看起来雪线明显的下修，在高度800到1200公尺左右的山区其实也有机会下雪哦。 Pakar menyatakan bahwa pemantauan ketat masih diperlukan, namun juga mengambil Eziping dari Gunung Yangming sebagai contoh. Kendati pun belum mencapai garis salju, tetap akan muncul kepingan salju gres dan pelet salju. Masa udara beku telah tiba. Badan Cuaca Pusat memprediksi jika uap air dan suhu saling menunjang, peluang melihat salju di Yangmingshan, kota Taipei cukup tinggi. Sehingga menarik banyak pengunjung yang naik gunung untuk menantikan salju. Mengantisipasi suhu rendah, SD Yangmingshan mengumumkan mulai besok kelas akan diliburkan selama 2 hari. Cakupan dampak masa udara beku terus meluas. Suhu di wilayah tengah ke utara berpotensi turun hingga satuan digit. Pemkot Taipei memberikan wewenang bagi sekolah untuk menentukan pemberlakuan liburan kelas. SD Yangmingshan memutuskan untuk meliburkan kelas selama 2 hari tanggal 23 dan 24. Menjadi sekolah pertama di kota Taipei yang diliburkan akibat suhu rendah. Sementara itu, sudah ada pengunjung yang naik Yangmingshan untuk menantikan salju. CWA menyampaikan menjelang malam peluang turunnya salju di Gunung Tatun cukup tinggi. Jika turun salju, kontrol lalu lintas akan diterapkan di Yangmingshan. Bagi yang mengemudi mobil perlu memasang rantai salju baru boleh naik gunung. Serikat Pilot Kota Taoyuan hari ini mengadakan voting mogok kerja terkait sengketa ketenaga kerjaan antara perusahaan cabang Evergreen dan EVAR. Terakhir dipastikan bahwa Serikat Pekerja cabang perusahaan Evergreen telah memperoleh hak resmi untuk mogok kerja yang dijadwalkan akan diluncurkan selama awal dan akhir liburan Imlek. Serikat Pekerja Pilot Kota Taoyuan (TUP) mengadakan pemungutan suara untuk mogok dengan menyediakan kotak suara di Taoyuan dan Kaohsiung. Pada pagi hari tanggal 22, di bawah kesaksian perwakilan dari Departemen Tenaga Kerja Kota Taoyuan, Serikat Kerja mendapat hak mogok yang diadakan sebagai tanggapan terhadap perselisihan perburuan EVAR. 长荣分会这个部分，我们有85%的会员同意，全体会员我们也有得到65%，所以在今天1月22号，我们可以宣布，机师工会的长荣分会已经确定取得合法的罢工权。 Dari sekitar 3.000 pilot di seluruh Taiwan, 1.398 diantaranya adalah anggota TUP. Dari 910 orang yang memilih, 900 orang setuju dan 10 orang tidak setuju. Mogok kerja diperkirakan berlangsung sebelum dan sesudah Imlek dengan pemberitahuan 24 jam sebelum aksi. Kegiatan ini akan berdampak pada penumpang ke dan dari kota-kota besar di Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa. 农历春节期间，机票的迁转或者是滞留的费用相当的高，罢工之前的话呢，民众可以赶快去投保海外旅游不便险。 Agen perjalanan mengatakan kewajiban perjalanan hanya mengatur akomodasi dan makan penumpang dan kemudian meminta kompensasi dari maskapai penerbangan. Untuk itu, menyarankan penumpang untuk mengambil asuransi perjalanan sebelum pengumuman mogok. Tahun baru Imlek di ambang pintu, namun malah muncul tragedi. Sepasang orang tua muda berusia 28 tahun di Kaohsiung yang dicurigai tidak sanggup menahan beban keuangan membawa ketiga anak mereka yang berusia di bawah 7 tahun untuk bunuh diri. Karena tidak dapat menghubungi korban, rekan kantor ibu tersebut menghubungi polisi dan mendobrak pintu. Namun malah menemukan kelima orang tersebut telah tewas.
Tanggal 21 malam, sebuah keluarga beranggotakan 5 orang bunuh diri di sebuah apartemen sewaan di distrik Sinsing, Kaohsiung. Korban adalah sepasang orang tua dan putra mereka yang berusia 3, 6, dan 7 tahun. Karena tidak dapat menghubungi korban dan mengingat korban pernah mengungkit masalah beban keuangan, rekan kerja ibu tersebut memutuskan untuk memanggil polisi. Setelah pintu didobrak, kelimanya ditemukan tewas terbaring di atas ranjang akibat keracunan karbon monoksida. Sebuah baskom arang juga ditemukan di lokasi kejadian. Organisasi kesejahteraan sosial mengimbau para orang tua untuk berani mencari bantuan pihak luar saat menghadapi kesulitan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak dermaga di Pelabuhan Kaohsiung diubah secara bertahap menjadi sarana komersial dan rekreasi. Pemkot Kaohsiung juga telah bekerja sama dengan perusahaan dermaga untuk merevitalisasi dermaga lama ke-16 dan 18 yang akan dibuka kembali saat liburan Imlek sebagai sarana penunjang maskot bebek kuning. Banyak warga dari orang dewasa hingga anak-anak menyambut kehadiran bebek kuning kembali ke Kaohsiung. Pemkot menambahkan selain bebek kuning, fasilitas hiburan berskala besar juga disediakan di dermaga 16 hingga 18 untuk membangkitkan industri pariwisata Kaohsiung. 有2只的黄色小鸭，所以我想，观光局跟市府团队对于会吸引的人潮相当有信心。 Dermaga ini digunakan sebagai terminal pengisian kargo curah ke dan dari Jinmen dan Penghu selama lebih dari 20 tahun. Pada tahun 2017, pemerintah kota bekerjasama dengan perusahaan pengelola pelabuhan mendirikan perusahaan untuk mempersiapkan pembangunan dermaga 16 hingga 18. Namun proyek ini terhenti karena perbedaan pendapat dengan pusat dan baru pada Oktober tahun lalu pihak pengelola diminta untuk pindah dan pengelolaan lahan berhasil dimulai. Penataan ulang dermaga sudah selesai. Lahan seluas 1,4 hektar dan dekat dengan travel center ini diharapkan dapat menarik investasi pada Maret. Namun mengenai penggunaan lahan, apakah dijadikan lokasi pariwisata atau mengembangkan teknologi tinggi sebagai respon terhadap 5G AIoT, masyarakat memiliki pandangan yang berbeda. 让民众亲水啊，然后看到美丽的风景，就是这一块不要浪费。希望说能够再增加一些艺文活动的一些空间哦，所以也会搭配的配合整个遥安2.0的开发来进行。 Wali Kota Chen tidak menutup kemungkinan pembangunan yang lain, tapi untuk tahap ini akan mengutamakan pembangunan rekreasi untuk mengembalikan laut kepada masyarakat. Perusahaan pengelola juga menyatakan masalah investasi akan didiskusikan dengan Pemkot dan bersiap mendukung pengembangan dermaga. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.